Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cecep bin Masdian, NPM 101210089, kelas C5 Manajemen. Untuk pembahasan kita kali ini ada Ma'rifatullah atau mengenal Allah, di mana subpokok bahasannya yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau rikila ma'rifatullah, al-mawanifi ma'rifatullah, dan al-adilah ala wujudillah, yang akan kita paparkan pada slide-slide berikutnya. Kemudian untuk yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau kepentingan mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa diciptakan. Allah adalah sang pencipta alam. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 45 surat ke-36. Segala puji, yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Kemudian untuk pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuat dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama itu ada dalil nakli. Katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya, katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran surat Al-An'am ayat ke-6 surat ke-19. Kemudian yang kedua adalah dalil akli. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ada dalil fitri. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Kemudian yang kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau metode dalam mengenal Allah. Yang pertama itu adalah ghairul Islam atau metode selain Islam. Dalam mereka mengenal Tuhan sendiri, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas, panca indera, dan al-akli atau akal, yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Pengenalan Allah Ta'ala dengan mengandalkan al-hawas dan al-akli atau al-falsafah tidak akan mendatangkan keyakinan. Yang akan muncul justru at-taradud atau keraguan-raguan, yang akan mengantarkan pada al-kufru atau kekufuran. Kemudian dengan metode Islam, metode pengenalan yang islami akan membuat manusia mencapai ma'rifat nafsi atau mengetahui, memahami kedudukan dirinya, musyahadu wahdaniyatillah atau menyaksikan bukti keesaan Allah, dan islamu wajh, tunduk kepada Allah. Akhirnya ia akan bersikap tasdik atau membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Untuk spesifikasinya sendiri bisa teman-teman lihat
eh, pada penjelasan di bawah. Yang terakhir ada al-adilah ala wujudillah atau dalil-dalil eksistensi Allah. Di bawah ini ada beberapa dalil, diantaranya ada ad-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati itu memang ada, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Contohnya diantaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia pada zaman dahulu atau ratusan tahun sebelum Masehi. Kemudian ada ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Yang terakhir ada ad-dalilul wahyu dan ad-dalilul tariki atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad. Di antara para nabi dan rasul tersebut ada yang diberi syuhub dan kitab suci, contohnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang semuanya mengabarkan tentang zat Allah Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penulisan ataupun ucapan kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.